Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Kebangkitan Xiaoyan membuat Luo Jin bersemangat dan bahagia. Di saat yang sama, semangatnya juga menjadi hidup. Wajah Xiaoyan juga dipenuhi kegembiraan, seolah dia selamat dari bencana. Mampu melarikan diri dari mimpi seperti itu, membuat Xiaoyan merasa seolah-olah telah lolos dari kematian. Di bawah pengaruh emosi yang berbeda, keduanya seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka mengobrol sepanjang hari, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saat langit mulai gelap, mereka berdua tak lupa minum sepuasnya. Baru pada saat subuh keesokan harinya, mereka selesai minum. Meskipun Xiaoyan dan Luo Jin sama-sama merupakan bandi elit, keduanya adalah teman dekat. Mereka tidak sengaja melarutkan alkohol dalam anggur. Sebaliknya mereka membiarkan alkohol dalam anggur mendatangkan malapetaka pada tubuh mereka. Oleh karena itu setelah minum sepanjang malam, keduanya sudah memerah. Tubuh mereka tergeletak di tanah sembarangan. Saat mereka bernafas, seluruh pavilion dipenuhi dengan bau alkohol yang menyengat. Namun keduanya sama sekali tidak menyadari hal ini. Saat nafas mereka berangsur-angsur menjadi stabil dan teratur, kedua bandi elit yang terkenal di dunia luar tertidur lelap. Zhang Yi juga tidak berdaya tentang hal ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan meninggalkan lantai 6 yang dipenuhi suasana kotor. Beberapa hari kemudian, di kota hijau zamrud, seorang lelaki tua dengan aura biasa dan wajah tua berdiri di depan pavilion awan tersembunyi. Ketika pejalan kaki di jalan melihat lelaki tua ini, mereka sedikit mengernyit. Pavilion awan tersembunyi telah ditutup selama setengah tahun, dan kata-kata tutup sementara tertulis dengan jelas di pintunya. Mengapa lelaki tua aneh ini berdiri di sini? Namun ketika para pejalan kaki melihat Zhang Yi keluar dari pavilion awan tersembunyi dan dengan hormat menyambut lelaki tua ini ke pavilion, ekspresi para pejalan kaki di jalan langsung membeku. Mulut mereka terbuka lebar dan mereka berdiri di sana seperti patung, tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Di saat yang sama, di pavilion awan tersembunyi, Luo Ao akhirnya melihat Xiaoyan lagi. Benar, lelaki tua yang tampaknya tidak berdaya ini adalah Luo Ao atau yang biasanya disebut Luo Tua. Saat Luo Ao melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, kekhawatirannya terhadap Xiaoyan akhirnya hilang. Sebelum ini bahkan dia tidak berani menjamin Xiaoyan akan bangun. Bagaimanapun juga luka Xiaoyan kali ini terlalu serius. Untungnya surga memihak Xiaoyan. Meski Xiaoyan terluka parah, ia masih mampu menghindari musibah dan berhasil bangkit. Saat Luo Ao dan Xiaoyan bertemu, hati Xiaoyan juga dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan menghormati Luo Ao dari lubuk hatinya. Ini bukan hanya karena Luo Ao adalah yang lebih tua, tetapi juga karena kepedulian dan perhatian yang ditunjukkan Luo Ao kepadanya selama 2 tahun terakhir. Hahaha, nak, orang tua ini percaya bahwa kamu tidak akan mati begitu saja. Sepertinya firasatku tidak salah. Luo Ao segera tertawa terbahak-bahak dan berbicara ketika dia melihat Xiaoyan menangkupkan tangan padanya. Hehehe, junior ini telah belajar dari saudara Luo Jin tentang beberapa hal yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Junior ini ingin berterima kasih kepada Luo Tua atas perhatiannya selama 6 bulan terakhir. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Melihat Luo Ao dan Xiaoyan bersikap begitu sopan satu sama lain, Luo Jin tidak terbiasa. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata pada mereka berdua secara bersamaan. Hahaha, sudah cukup. Kita bukan orang luar, jadi tidak perlu terlalu sopan. Ayo duduk dulu. Apapun yang ingin kamu katakan yang terbaik tunggu sampai kita duduk, ucap Luo Jin. Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak berdiri pada upacara dan masing-masing menemukan tempat duduk. Meskipun loteng di lantai 6 relatif lebih kecil dibandingkan lantai lainnya, loteng itu jauh lebih luas untuk mereka berempat. Oleh karena itu suasana di dalam ruangan tidak menjadi menyesakan karena keheningan yang singkat. Setelah semua orang duduk, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memandang yang lain sambil tersenyum. Nak, kamu membuat kami sangat khawatir selama 6 bulan terakhir ini, ucap Luo Ao. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Dia secara alami sangat jelas tentang hal ini. Dia segera berdiri kembali dan menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di depannya. Xiaoyan ada di sini. Terima kasih banyak, ucap Xiaoyan. Hehehe, baiklah. Kenapa kamu begitu sopan?
Apa menurutmu kami memperlakukanmu sebagai orang luar? Mari kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita bicarakan hal yang paling penting sekarang, ucap Luo Ao. Xiaoyan mengangguk dengan canggung dan tersenyum malu. Lalu dia duduk lagi. Xiaoyan, bagaimana sikapmu terhadap 4 sekte besar? Jika aku bisa membunuh mereka, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, ucap Luo Ao. Saat dia mendengar ini, Xiaoyan awalnya terkejut. Kemudian matanya perlahan menjadi tajam. Melihat ini, Luo Ao tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Terlalu banyak kebencian bukanlah hal yang baik. Jika suatu hari Xiaoyan kehilangan rasionalitasnya, dia mungkin akan merugikan dirinya sendiri sebagai akibatnya. Sambil mengerutkan kening, pikiran Luo Ao berputar cepat. Setelah sekian lama, dia sekali lagi berbicara dengan nada serius. Baiklah, kalau begitu tolong jawab beberapa pertanyaan orang tua ini dulu, ucap Luo Ao. Senior, tolong bicara. Xiaoyan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan hormat. Xiaoyan, apa pendapatmu tentang pertempuran besar setengah tahun lalu dengan kekuatanmu saat ini? Ucap Luo Ao. Keempat pemimpin sekte itu memang sangat kuat. Aku yang sekarang masih belum bisa menandingi mereka, ucap Xiaoyan. Meskipun kata-kata ini singkat dan bertujuan untuk meningkatkan moral orang lain, Luo Ao mengangguk sedikit setelah mendengarnya. Kenyataannya memang seperti itu. Xiaoyan memang bukan tandingan mereka. Lagi pula bahkan dalam pertempuran besar setengah tahun lalu, tak satu pun dari mereka berempat yang menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun hal yang menyebabkan Luo Ao menganggukkan kepalanya adalah milik Xiaoyan sekarang. Saat ini dia memang bukan tandingan salah satu dari 4 pemimpin sekte. Namun ini tidak termasuk di masa depan. Dengan kecepatan latihan Xiaoyan saat ini, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pencapaiannya di masa depan hanya akan lebih tinggi dari mereka berempat. Ini adalah kesimpulan Luo Ao dari lubuk hatinya. Itu juga merupakan kepercayaan yang dia miliki pada Xiaoyan. Lumayan, meski agak pendek, tapi ringkas dan komprehensif. Ini sudah cukup, ucap Luo Ao sambil mengangguk. Nada suaranya tenang saat dia berbicara. Segera dia mengganti topik dan terus bertanya. Lalu menurutmu seberapa kuat mereka berempat? Tanya Luo Ao. Kali ini Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Butuh waktu lama sebelum dia sekali lagi membuka mulutnya dan berkata. Mereka berempat semuanya ahli Doudi. Mereka telah maju ke kelas Doudi selama bertahun-tahun dan jarang memiliki lawan di kelas Doudi. Namun justru karena mereka terlalu lama terjebak pada level saat ini, sehingga akan sulit bagi mereka untuk maju 1 inci pun di masa depan. Kemungkinan besar mereka hanya bisa bertahan pada level ini selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat kuat, ada orang yang lebih kuat dari mereka. Selama seseorang melampaui kelas Doudi, siapapun dapat dengan mudah membunuh mereka, ucap Xiaoyan. Luo Ao sekali lagi tersenyum dan mengangguk. Inilah hasil yang dia inginkan. Dia ingin Xiaoyan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika dia ingin membunuh pemimpin sekte dari 4 sekte besar, dia harus terlebih dahulu melampaui kelas Doudi sebagai peringatan. Ini cukup untuk mencegah Xiaoyan melakukan sesuatu yang gila dalam sekejap. Hehehe, Luo tua, terima kasih atas bimbinganmu. Yakinlah bahwa junior ini pasti tidak akan melakukan hal gila. Paling tidak, sebelum aku memiliki kekuatan untuk bertarung setara dengan mereka, aku tidak akan membuat konflik dengan mereka, ucap Xiaoyan. Luo Ao segera tersenyum. Dia mengelus jenggotnya dengan satu tangan dan berulang kali mengangguk sambil tersenyum. Bagus, anak kecil. Sepertinya lelaki tua ini terlalu mengkhawatirkanmu hingga kamu memiliki sedikit kesadaran ini. Sebagai perbandingannya, hehehe, nenek moyang kecil kita yang selalu berpikir untuk mengandalkan orang yang lebih tua benar-benar anak nakal yang tidak pernah tumbuh dewasa, ucap Luo Ao. Di akhir kata-katanya, Luo Ao bahkan membuka mulutnya dan melirik Luo Jin di sampingnya. Kata-kata dari mulutnya menyebabkan Luo Jin terus mengerutkan bibirnya. Dia tanpa daya memalingkan wajahnya. Pada saat yang sama, Luo tua tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Langit malam bagaikan tirai hitam yang diam-diam menyelimuti langit di atas kota hijau zamrud. Bintang-bintang pecahan berwarna keperakan menghiasi langit yang kosong. Bulan cerah menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bersalju yang menerangi seluruh kota zamrud di malam yang gelap. Xiaoyan dan yang lainnya duduk di pavilion awan tersembunyi. Sesekali mengobrol dan tertawa. Suasananya santai dan menyenangkan.
Tiba-tiba Luo tua yang sedang mengobrol sepertinya memikirkan sesuatu. Alisnya yang santai sedikit berkerut, dan dia segera menatap Xiaoyan. Melihat tatapan aneh Luo Ao, Xiaoyan terkejut. "Luo tua, apakah ada yang ingin Anda katakan kepadaku? Jika iya, jangan malu. Katakan saja," ucap Xiaoyan. Mendengar ini Luo Ao sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia memberi isyarat kepada Zhang Yi dengan matanya. Zhang Yi segera mengerti dan mengangguk. Tubuhnya menggeliat beberapa saat dan menghilang dari pavilion. "Ya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Masalah ini berhubungan dengan suku pohon roh," ucap Luo Ao. Begitu Luo Ao selesai berbicara, Xiaoyan sedikit terkejut. Bukankah masalah suku pohon roh sudah terpecahkan? Mengapa sesuatu terjadi lagi? Dengan pemikiran ini, ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Xiaoyan selalu memiliki kesan yang baik terhadap suku pohon roh. Sekarang Xiaoyan mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada mereka. Dia tidak bisa tidak khawatir. Di sisi lain, Luo Jin yang mendengar sesuatu telah terjadi pada suku pohon roh melebarkan matanya. Dia teringat ekspresi khawatir di wajah Luo Ao ketika dia pergi 6 bulan terakhir. "Luo tua, apakah terjadi sesuatu pada suku pohon roh?" tanya Xiaoyan. "Nak, apakah kamu masih ingat Heimu? Terakhir kali dia mati di tanganmu. Ini adalah hasil yang ingin kita semua lihat. Kematiannya bisa dianggap menghilangkan bahaya besar yang tersembunyi bagi ras pohon roh. Di saat yang sama itu juga mengakhiri masalah persaingan pohon roh. Tetapi setengah tahun yang lalu, setelah King Mu memasuki ruang bawah tanah, dia secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang menakjubkan," ucap Luo Ao. Selanjutnya Luo Ao memberitahu Xiaoyan tentang penemuan King Mu tanpa melewatkan satu kata pun. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tampaknya telah sepenuhnya mencerna informasi mendadak ini. Baru kemudian dia mengerutkan kening dan mengangguk. Pandangannya terfokus pada Luo Ao saat dia berbicara dengan suara dalam. Artinya, berdasarkan aura lemah di akar pohon roh, Heimu belum sepenuhnya mati, ucap Xiaoyan. Luo Ao mengangguk. Inilah yang ingin dia ungkapkan pada Xiaoyan. Selama Heimu masih memiliki jejak aura, tidak peduli seberapa lemahnya, mereka tidak bisa lengah. Tapi karena akar pohon roh ada di tangan Senior King Mu, bukankah itu berarti selama kita menghancurkan akar pohon roh, Heimu akan binasa? Ucap Xiaoyan. Akar pohon roh adalah garis hidup suku pohon roh. Selama akar roh dihancurkan, itu sama saja dengan merenggut nyawa Heimu. Mengapa mereka harus takut jika Heimu menimbulkan masalah? Luo Ao memahami hal ini jauh lebih baik daripada Xiaoyan. Tidak mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Namun Luo Ao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Awalnya King Mu juga berencana melakukan ini, tapi kemudian dia menyerah tanpa daya. Ucap Luo Ao. Mungkinkah ada alasan lain di balik hal ini? Tanya Xiaoyan. Setelah King Mu dan aku menyelidikinya, potongan kecil dari akar roh itu telah kehilangan kegunaannya. Selain mampu mendeteksi hidup dan mati seperti tablet giok jiwa, jiwa Heimu telah terpisah darinya. Bahkan jika kita hancurkan akar roh, itu tidak akan lagi membahayakan Heimu, ucap Luo Ao. Xiaoyan langsung mengerti di dalam hatinya saat mendengar kata-kata tersebut. Dengan kata lain, kemungkinan besar Heimu saat ini hanya mengandalkan sisa pecahan jiwanya untuk bersembunyi di suatu tempat. Dia masih tidak mau menyerah dalam mencari metode untuk bangkit kembali. Ketika dia memikirkan hal ini, sudut mulut Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai mengejek. Ini benar-benar seperti pepatah. Semakin kuat seseorang, semakin takut mati. Meskipun tampaknya para pemberani tidak kenal takut dan tak tertandingi, mereka sebenarnya penakut dan tidak mau menyerah. Luo Ao, kamu tidak mungkin berpikir bahwa sisa jiwa orang itu ada di tubuhku kan? Ucap Xiaoyan. Mendengar ini Luo Ao tidak bisa menahan tawa. Terungkap dalam satu kalimat membuat lelaki tua ceria ini merasa sedikit canggung. Hahaha, awalnya Pak Tua ini memang mengkhawatirkan hal ini. Jadi aku bolak-balik beberapa kali untuk menyelidiki apakah sisa jiwa orang itu tersembunyi di tubuhmu. Untung saja Pak Tua ini tidak menemukan apapun. Orang itu seharusnya tidak ada di tubuhmu. Jadi aku bisa tenang, ucap Luo Ao. Namun dalam sekejap mata Luo Tua sekali lagi mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Meskipun lelaki tua ini tidak menemukan jejak aura Heimu di tubuhmu, mungkin ini bukan karena dia tidak ada di tubuhmu, tapi karena alasan lain, ucap Luo Tua lagi.
Saat berikutnya sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Luo Ao tiba-tiba berteriak dengan nada serius. Kecuali kamu adalah Hemu, ucap Luo tua. Xiaoyan dan Luo Jin langsung terpana seperti ayam kayu saat teriakan itu terdengar. Hati mereka tidak bisa berkata-kata sehingga mereka tidak dapat berbicara. Butuh waktu lama sebelum Luo Ao tertawa terbahak-bahak, menarik mereka berdua kembali dari pikiran stagnan mereka. Hahaha, baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Setelah penyelidikan orang tua ini, sudah terbukti bahwa kamu bukan Hemu. Jadi jangan khawatir, orang tua ini tidak akan mengulitimu dan menarik keluar tendonmu. Hahaha, ucap Luo tua. Mendengar ini, Xiaoyan dan Luo Jin saling memandang tanpa ekspresi. Keduanya terus-menerus mengerucutkan bibirnya. Bajingan ini sebenarnya benar-benar menyelidiki Xiaoyan. Hehehe, baiklah. Jangan khawatir, itu hanya lelucon saja. Lihat betapa gugupnya kamu. Luo Ao terkekeh. Senyumannya menunjukkan sedikit kenakalan. Ini hanyalah seekor landak tua. Setelah mendengar kata-kata Luo tua, Xiaoyan dan Luo Jin melirik lelaki tua di depan mereka. Gugup? Di mana ada rasa gugup? Itu pada dasarnya meremehkan kata-katanya. Kalau begitu lelaki tua ini sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Orang tua ini juga sudah memperingatkanmu tentang apa yang harus diperingatkan. Ingat, hidupmu adalah yang terpenting. Kalau tidak, harta langka apapun akan kosong, ucap Luo Ao. Junior ini mengerti. Xiaoyan mengangguk, dia secara alami sangat jelas tentang hal ini. Dia telah melihat cukup banyak orang mati karena keserakahan. Demi dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, kamu sudah paham. Orang tua ini tidak akan berkata apa-apa lagi. Terakhir, aku ingatkan padamu bahwa wilayah barat tidak bisa dibandingkan dengan wilayah selatan. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan teknik Dao. Kekuatan adalah yang paling penting. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.